Baik, sudah bisa kita mulai? Bisa, Pak. Oke, oke. Bapak memulai selalu untuk mengajarkan ini, Bapak memulai dari persamaan kuadrat. Nah, barangkali persamaan metode yang Bapak tunjukkan di persamaan kuadrat itu asing dengan kalian, iya kan? Cara Bapak menyelesaikan persamaan kuadratnya barangkali asing, tidak pernah kalian lihat atau pernah melihatnya. Ada yang sudah pernah melihat itu sebelumnya, cara pengerjaan seperti itu? Bagaimana cara memaktorkan? Sudah ada yang pernah barangkali melihat? Yuk silakan direspon, Nak. Aktifkan aja, kita masih forum diskusi nih, belum materi. Bapak hanya mereview apa yang sudah Bapak ajarkan di kelas lain. Aktifkan aja yuk kamera Ya, apa? Pak. Yuk, biar kita langsung cepat komunikasi. Nggak apa-apa agak sedikit berisik, tapi kalau ruangannya itu sangat berisik, nggak apa-apa disalenkan ya. Coba, ada uh, kira-kira kalian paham nggak metode pemaktoran yang Bapak tunjukkan? Nah, kalau di sajian yang Bapak berikan, pada umumnya kan kita mulai dari misalkan kalau dia seperti ini ya, kita kan mencari dua bilangan, kan gitu ya, selalu mencari dua bilangan kan gitu ya, yang hasil kalinya adalah minus 4, jumlahnya adalah minus 3. Secara umum, yang kita lakukan adalah memulai dari hasil kali. Cari hasil kali bilangannya itu adalah 4, minus 4, dan jumlahnya adalah minus 3. Sehingga kita akan melis barangkali minus 4 itu adalah minus 4 kali 1, minus 2 kali 2, lalu minus 1 kali 4. Kan seperti itu ya, Nak. Lalu di antara bilangan-bilangan itu, kita jumlahkan. Barangkali seperti itu yang kalian pernah dapatkan ya. Tadi kan minus 4 itu sama dengan minus 4 tambah kita pakai yang ini ya, kita jumlahkan ya. Minus 4 kali 1 kan gitu ya. Atau minus 2 kali 2 dijumlahkan. Lalu minus 1 kali 4 dijumlahkan. Nah, kita lihat mana yang hasilnya adalah minus 3. Itulah yang kita pilih. Kira-kira kan seperti itu ya. Itu kalau kita punya akar rasional ya. Mana jika tidak ada akar rasionalnya? Nah, tetap bisa kita lakukan pemaktoran, cuman faktornya tidak lagi dengan koefisien-koefisien bilangan rasional atau bilangan bulat ya, dia mungkin memuat bentuk akar atau lain sebagainya. Nah, daripada memulai dari perkalian, bagaimana jika kita mulai dari penjumlahan? Begitu idenya ya. Ide ini sebenarnya bukan dari Bapak, Bapak hanya mengcopy dari sumber YouTube, itu banyak di YouTube ya. Daripada mulai dari perkalian, bagaimana jika saya mulai dari penjumlahan? Itu ide pemaktorannya. Nah, bagaimana cara membentuk dua bilangan yang hasil jumlahnya adalah minus 4? Ternyata cukup mudah melihat kalau seandainya minus 4 ini kita bagi 2, itu kan hasilnya minus 2 kan? Lalu berarti biar jadi minus 4, kita jumlahkan minus 2 tambah minus 2. Seperti itu terlebih dahulu. Nah, lalu kita tambahkan unsur U di sini. Nah, supaya tetap minus 4, maka unsur yang lainnya ditambahkan dengan minus U. Satu ditambahkan dengan positif U, satu tambahkan dengan minus U. Ternyata kalau kita lihat di sini jumlahnya tetap minus 4. Nah, setelah kita dapat dua bilangan yang nantinya kalau dijumlahkan hasilnya minus 4, bagaimana jika kita kalikan? Ternyata ketika dikalikan, bentuk yang diperoleh juga cukup mudah. Kita katakan cukup mudah karena hanya ada dua suku seperti ini. Ya, minus 2 plus U dikalikan dengan minus 2 minus U, itu hasilnya adalah minus 2 kuadrat 4 dikurang U kuadrat. Nah, dari sini kita cari nilai U-nya berapa.
Nah, ternyata ada dua kemungkinan nilai U. Bisa positif akar 7, bisa minus akar 7. Nah, perhatikan, kita cukup ngambil salah satu. Kenapa? Contoh, kita ambil positif akar 7, maka diperoleh X kurang 2 tambah akar 7 dikali X kurang 2 kurang akar 7. Kita ambil minus akar 7 dapat X kurang 2 kurang akar 7 dikali X kurang 2 kurang akar 7 jadi tambah akar 7. Artinya cukup hanya dibalik saja posisinya. Seperti itu ya. Nah, ternyata dengan menggunakan cara ini kita akan selalu bisa menemukan faktornya kalau dia memang punya solusi real. Ya, begitu ya kira-kira. Nah, untuk konsep ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Konsep yang baru Bapak sajikan tadi ada yang mau ditanyakan? Cukup paham kira-kira? Nah, jadi kata kuncinya adalah daripada mencari hasil kalinya minus 3, kita mulai dengan hasil jumlahnya dulu, minus 4. Lalu kita cari supaya hasil kalinya minus 3. Jadi sedikit berbalik arahnya ya. Nah, itu contohnya. Lalu bagaimana dengan kaitannya ke persamaan trigono? Sebenarnya tidak ada kaitannya dalam konteks ini, belum ada kaitannya ya. Tapi paling tidak kita punya kesamaan-kesamaan. Ya, paling tidak kita punya kesamaan-kesamaan karakter dari persamaan yang dimaksud. Ya, coba kalau kita lihat di sini, ketika kita menyelesaikan persamaan kuadrat, kita dihadapkan dengan pertanyaan, apakah dia punya penyelesaian sebelum kita memaktorkan ya. Kadang kita tidak yakin ini punya penyelesaian sehingga kita mulai berpikir ya bagaimana cara menentukan apakah ini akan ada penyelesaian atau tidak. Apa yang harus diamati? Itulah sebabnya ketika kita belajar tentang persama fungsi, khususnya adalah fungsi kuadrat, kita diperkenalkan dengan simbol D. Simbol D ini adalah B kuadrat dikurang 4AC. Fungsinya untuk apa? Menentukan atau mengkategorikan ya jenis-jenis persamaan kuadrat. Solusi dari persamaan kuadrat tadi ya. Apakah dia tidak punya penyelesaian, apakah dia punya penyelesaian dan kembar, apakah dia punya penyelesaian yang berbeda. Barangkali itu sudah cukup familiar di kita. Nah, ternyata karakter itu juga berlaku untuk persamaan trigono, tetapi tidak persamaan trigono yang secara utuh, ya, hanya pada interval tertentu. Nah, jadi kalau seandainya kita diberikan persamaan trigono, apa yang pertama kali kita lakukan? Menentukan periodenya berapa. Nah, Bapak mau tanya sama Sean, apa yang dimaksud dengan periode, Sean? Berapa dalam satu kali pola itu Pak ada berapa gelombang? Nah, kira-kira gitu ya. Jadi dia harus ada satu gelombang ya, kalau istilahnya ya. Ada ya satu gelombangnya, satu bukit dan satu lembah kan, begitu ya, Nak? Nah, itu kalau yang sederhana ya. Tapi secara umum yang kita maksud dengan periode di sini adalah suatu nilai sehingga ya bilangan real terkecil ya, kita ambil yang terkecil ini ya. Suatu bilangan real P terkecil sehingga Fx tambah P sama dengan Fx untuk semua X bilangan real. Ya, itulah yang disebut sebagai periodik. Bagaimana rupanya fungsi periodik ini? Jadi dia grafiknya nanti akan selalu berpola yang kamu katakan tadi di awal ya, tapi tidak selalu berkait dengan gelombang ya. Yang penting dia berpola, itu yang paling penting, kesamaan yang kamu katakan dengan yang mau Bapak sampaikan ya. Dia berpola, apa artinya? Ketika kita melihat bentuk seperti ini ya, maka setiap kali kita geser sejauh periodenya, bentuknya akan tetap sama. Atau kalau kita bilang tidak digeser, kita potong ya, setiap
periode itu bentuknya akan sama. Tidak harus dimulai dari seperti ini. Ya, boleh aja dimulai dari sini ya. Bisa aja dimulai dari di sini. Tapi panjangnya harus P tadi. Itulah dia periode itu. Apa fungsinya? Nah, fungsinya ini untuk menentukan seluruh penyelesaian dari persamaan trigonometri yang kita maksud. Nah, coba perhatikan. Kalau seandainya kita hanya fokus kepada satu periodenya, satu periodik, satu bentuk yang kita ambil, ada pertanyaan kita. Nah, ketika di sinus kemarin sudah disampaikan ya, ternyata ada 3 kemungkinan bisa tidak punya penyelesaian persamaannya ya, bisa punya penyelesaian tunggal, bisa punya 2 penyelesaian. Nah, oleh sebab itu kita juga melakukan hal yang sama di sini ya. Bagaimana dengan persamaan kosinus? Nah, kapankah dia tidak punya penyelesaian? Ternyata saat M-nya lebih kecil dari minus 1 atau M lebih besar dari 1. Kenapa? Coba kita perhatikan. Persamaan Y fx sama dengan M, di mana fx-nya adalah cos X, ya, sama maknanya dengan berapa banyak garis Y sama dengan M, seperti ini ya. Pertanyaannya seperti ini, berapa banyak garis Y sama dengan M memotong kurva Y sama dengan cos X pada interval 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 2Pi. Itulah pertanyaan persamaan itu setara dengan pertanyaan yang terakhir Bapak sebutkan. Nah, coba bayangkan Y sama dengan M, kalau kita ganti, akibatnya adalah garis yang warna hijau akan naik atau turun, tergantung berapa nilai Y M yang kita pilih. Sebagai contoh, jika kita pilih M sama dengan setengah, maka kita akan punya 2 penyelesaian. Kenapa? Karena dia memotong kurvanya 2 kali. Ingat ya, cukup hanya di interval yang kita katakan ini. Karena kalau kita teruskan kembali, dia akan memotong lebih banyak titik. Ya, kita hanya fokus dulu pertanyaannya ke interval yang kita sebutkan di awal. Nah, pertanyaan kedua, kapan dia tidak punya penyelesaian? Cukup mudah diamati. Kita ingat bahwa kosinus X punya nilai dari kosinus X punya nilai di antara minus 1 sampai 1. Akibatnya, logis kalau kita katakan M-nya itu lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari minus 1, pasti nggak akan punya penyelesaian. Ya, secara grafik bisa kita lihat, kalau M-nya sudah lebih besar dari 1, maka garisnya akan berada di atas kurvanya. Dengan kata lain, dia tidak akan berpotongan. Sebaliknya, jika M-nya lebih kecil dari minus 1, garisnya akan berada di bawah kurvanya. Sama juga, keduanya tidak akan berpotongan. Sehingga kita simpulkan, dia tidak akan punya penyelesaian. Nah, oke. Berarti pertanyaan berikutnya, kapan dia punya hanya satu penyelesaian? Nah, kebetulan Bapak memilih intervalnya adalah dari 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2Pi. Ya, bisa juga seandainya Bapak pilih intervalnya dari 0 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 2Pi. Ya, seperti itu ya. Maka bisa kita lihat bahwa pada interval yang dimaksud, agar dia sekali ada 2 kondisi. Ya, yang pertama saat M sama dengan 1. Perhatikan, kalau M1 dia tidak hanya akan memotong 1 kali saja. Ingat ya, di awal kan Bapak bilang intervalnya X di antara 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 2Pi. Artinya 2Pi-nya tidak termasuk. Makanya Bapak buat simbolnya di sini bulat kosong. Nah, coba perhatikan, seandainya Bapak ubah intervalnya
lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 2pi seperti ini. Maka tetap juga akan 1. Bedanya di sini yang kosongnya, sedangkan di sini berisi, tetap 1. Perhatikan itu ya. Nah, satu lagi adalah saat M-nya itu -1. Coba perhatikan. Saat M -1 kan tepat memotong sekali. Nah, seperti itu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, Nak, tentang persamaan fungsi trigonometri, persamaan trigonometri untuk interval yang Bapak sebutkan tadi. Cukup dipahami? Bisa dipahami kira-kira? Ada pertanyaan? Oke, terima kasih, Nak ya. Nah, kita lanjut ke dalam contoh soal. Nah, itu kan masih kasus yang cukup sederhana. Artinya kita batasan. Bagaimana jika pertanyaannya tanpa batasan? Contoh seperti ini. Tentukanlah penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan setengah akar 2. Ya, seperti ini ya. Ada berapa banyak penyelesaiannya? Nah, seperti itu, Nak. Pertama, kita harus perhatikan berapa periode dari cos fungsi Y sama dengan cos X. Nah, ini. Ternyata periodenya adalah 2pi. Oleh sebab itu, kita batasi intervalnya dari 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 360 derajat. Untuk saat ini, Bapak pilih yang yang sama dengannya itu adalah di 0. Di 0 derajat ya. Seperti itu. Nah, kita lihat M ini kan berada di antara -1 sampai 1. Berarti pasti ada 2 penyelesaian. Nah, yang mana penyelesaian itu? Nah, kita bisa ingat penyelesaiannya adalah 45 derajat dan 315 derajat. Ya. Tapi ingat, kamu boleh juga memilih interval yang berbeda dari sini. Paham ya, Nak? Andai kamu memilih interval ini, maka kita akan punya penyelesaian seperti ini, ya. Tapi kan ingat tadi di awal, yang penting adalah periodanya harus 2pi. Oleh sebab itu, bisa juga potongannya itu adalah, nah dari sini, dari minus pi sampai pi. Ya, bisa juga seperti itu, karena paham? Kan ini Bapak kasih contoh pemilihan periodenya di situ. Kita tahu bahwa grafiknya itu kan tidak selalu seperti itu. Nah, bisa aja kita batasi dari minus pi sampai pi. Seperti ini. Ya, perhatikan. Nah, karena kita pilihnya dari minus pi sampai pi, ingat ya, mungkin ini minus pi itu minus 180 derajat dan pi itu adalah 180 derajat, maka kita punya 2 penyelesaian juga, tapi nilainya berbeda. Solusi tadi X1, X2-nya ya. Nah, kali ini bisa kita tuliskan minus 45 derajat dan 45 derajat. Nah, perhatikan. Dengan pemilihan interval yang berbeda, ternyata kita punya solusi X1 dan X2 yang berbeda pula. Tapi jangan takut karena kita ingat, andaikan saya tidak tahu Pak menggambarnya, bagaimana? Ada tool satu lagi yang bisa kita manfaatkan. Apa itu? Sifat bahwa cos X sama dengan cos minus X. Nah, selain periodik tadi, kita juga gunakan sifat ini. Artinya, kalau kamu ingat bahwa cos 45 akar 2, maka kamu juga akan tahu bahwa cos minus 45 derajat juga adalah setengah akar 2. Oleh sebab itu, ini menghasilkan X1, 45 derajat, dari sini menghasilkan X2 minus 45 derajat. Seperti itu barangkali, Nak. Cukup dipahami kira-kira? Ya, jadi seperti itu ya. Tidak ada aturan baku dalam penyelesaian persamaan trigonometri. Hanya ada prinsip-prinsip yang tetap. Apa itu? Pertama, kamu harus menentukan periodenya dulu berapa,
Lalu pilih interval yang kamu ingin ambil pada periode yang kita butuhkan, ya. Tidak harus dimulai dari 0 sampai 2pi, untuk contoh tadi ya, bisa juga dengan cara yang lain. Seperti itu. Setelah itu, bagaimana mendapatkan solusi umum? Nah, karena ini tidak dibatasi soalnya, padahal kita hanya bisa menyelesaikan yang dibatasi, bagaimana mendapatkan seluruh penyelesaiannya? Nah, seluruh penyelesaiannya itu dapat diperoleh dengan menggunakan sifat periodik tadi. Nah, tadi untuk di dalam kosinus, untuk mendapatkan akar solusi-solusi yang berbeda di dalam satu interval, kamu boleh memanfaatkan sifat identitas ya, seperti ini. Tapi untuk mendapatkan seluruh penyelesaian, kamu memanfaatkan sifat periodik dari fungsinya. Apa itu? Bahwa fx tambah p sama dengan fx. Apa akibat dari fx sama dengan p, fx tambah p sama dengan fx? Akibatnya adalah kalau salah satu solusinya adalah adalah 45 derajat, maka 45 derajat tambah periodenya kebetulan kan 360 derajat ya, juga ada solusi. Tambah lagi 360 derajat juga solusi. Nah, begitu selanjutnya dan selanjutnya. Dan juga kalau kita kurangi dengan periodenya juga adalah solusi. Nah, oleh sebab itu kita akan punya namanya solusi umum. Apa solusi umumnya? 45 derajat ditambah 360 derajat K, di mana K bilangan bulat. Khusus untuk persamaan cos X sama dengan M. Lah, Pak, persamaan kan nggak hanya itu aja. Ya nggak apa-apa. Tinggal kamu ulang saja prinsip yang sama ini, maka akan bisa menjawab soal-soal yang lain. Kira-kira begitu ya, Nak? Paham kira-kira? Biar Bapak kasih satu lagi tentang tangen ya, yang tangen. Coba dilihat. Tidak ada pertanyaan kan? Nah, dengan tangen, prinsipnya juga sama. Kita kan masih menggunakan sifat periodik tadi. Pertanyaannya adalah, berapa periode dari tangen? Nah, periode dari tangen adalah pi. Berbeda dengan sinus dan kosinus, itu kan 2pi ya. Sinus X dan kosinus X, 2pi. Tapi tangen X, pi saja. Nah, artinya kita akan punya grafik yang sama setiap pi atau 180 derajat. Nah, seperti ini. Coba dilihat. Nah, ya. Jadi di antara minus pi per 2 sampai pi per 2 hasilnya adalah gambarnya seperti ini. Maka di interval yang berikutnya juga seperti itu gambarnya. Mohon maaf, gambar Bapak cukup buruk ya, Nak. Tapi paling enggak kalian menangkap visual yang Bapak maksudkan ya. Oke. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Sama seperti tadi. Cuman perbedaannya adalah kalau di persamaan sinus dan kosinus yang tadi itu ada kemungkinan tidak punya penyelesaian, ada kemungkinan satu penyelesaian saja, dan ada kemungkinan dua penyelesaian. Nah, berbeda dengan ini. Coba kamu amati, ya. Grafik tangen X untuk X di antara pi per 2 sampai pi per 2. Ingat ya, Bapak kasih tambahan untuk X di antara. Jadi bukan yang tangen X-nya yang Bapak maksudkan, tapi tangen X khusus untuk di min pi per 2 sampai pi per 2. Grafiknya adalah fungsi satu-satu. Bapak mau coba tanya sama si Sebri, si Raymond. Apa yang dimaksud dengan fungsi satu-satu, Raymond? Gimana, Pak? Apa yang dimaksud dengan fungsi satu-satu, Nak? Bisa kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi satu-satu? Yang kalau misalnya dari himpunan A ke 3 gitu, Pak, yang cuma satu jalur aja, Pak. Ya. Yang hasilnya cuma satu jalur aja, Pak.
Jadi tidak boleh ada pencabangan, begitu ya nak ya? Ingat ya? Iya Pak. Ya, begitu ya. Kita review kembali materi kelas 10 ya nak. Nah, apa manfaatnya ke dalam persamaan tangen ini? Nah, coba perhatikan. Tadi maksud dari persamaan tangen X tambah M sama seperti sebelumnya. Kita punya grafik GX, ya seperti ini ya. Grafik tangen untuk X diantara minus pi per 2 sampai pi per 2. Dan kita punya garis Y sama dengan M. Lalu, kalau M-nya kita ganti-ganti, itu grafiknya, garisnya akan naik turun. Coba kamu bayangkan, karena dia fungsi satu-satu, maka hanya akan ada selalu satu X yang memenuhi. Kita lihat ini ya, untuk garis ini ya. Kita lihat. Makanya waktu kita belajar fungsi di kelas 10, ada namanya, kalau diberikan grafik, ada namanya uji garis horizontal untuk menguji dia fungsi satu-satu. Nah, agar dia fungsi satu-satu, maka dia garisnya memotong paling banyak satu titik. Apa akibatnya dalam persamaan? Akibatnya, persamaan tangen X sama dengan M untuk X diantara minus pi per 2 sampai pi per 2 akan selalu punya satu penyelesaian. Tidak peduli berapa M yang kita berikan. Sepanjang M-nya bilangan real. Begitu ya. Tadi untuk sinus dan kosinus bisa bermacam-macam kemungkinannya dan M-nya terbatas. Tapi untuk tangen X, dia pasti selalu punya satu penyelesaian dan M-nya tidak terbatas. Tergantung mau berapa yang kamu ingin berikan. Seperti itu barangkali nak, perbedaan antara persamaan kosinus, persamaan dalam bentuk sinus, dengan persamaan dalam bentuk tangen. Oleh sebab itu, kita cukup mencari satu penyelesaian, dan penyelesaian umumnya adalah X1 tambah K kali P. Seperti itu. Ya, ketika diberikan persamaan tangen X sama dengan akar 3, maka kita mencari satu solusinya. Kita ingat bahwa tangen berapa yang akar 3? Jawabannya 60 derajat. Nah, berapa periode dari tangen X? 180 derajat. Oleh sebab itu, penyelesaian kita adalah 60 derajat tambah 180 tambah 180 dan seterusnya, atau serta 60 derajat dikurang 180 kurang 180 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, jadi kita punya satu himpunan penyelesaian umumnya adalah, bisa kita singkat ini menjadi himpunan 60 derajat tambah K kali 180 derajat, di mana K bilangan bulat. Seperti itu. Ya, cukup dipahami? Ada pertanyaan kira-kira nak? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, cukup banyak contoh-contohnya. Mungkin Bapak akan kasih satu contoh yang bisa kita perhatikan bersama ya. Nah, coba dilihat. Ini tentukan solusi dari persamaan. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita cek dulu yang ini mungkin. Ya. Nah, ini contoh ya, banyaknya T yang memenuhi persamaan sin pangkat 4T dikurang cos pangkat 4T sama dengan 1 dengan T berada pada interval minus pi sampai pi adalah, nah, kita coba bedah persamaan yang diberikan. Nah, tidak lagi sederhana seperti tadi kan? Tapi jangan takut, karena kita sudah belajar trigonometri analitika, rumus-rumus sebelumnya, ini tetap bisa kita sederhanakan. Coba kita lihat.
kita tahu bahwa sin pangkat 4x dikurang cos pangkat 4x itu dapat diperoleh dari sin kuadrat x tambah cos kuadrat x dikalikan dengan sin kuadrat x dikurang cos kuadrat x. Kita tahu bahwa sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1, dan kita juga punya sifat sebelumnya bahwa sin kuadrat x kurang cos kuadrat x sama dengan minus dari cos kuadrat x dikurangkan dengan sin kuadrat x, itu kan sama dengan cos 2x. Nah, perhatikan, ternyata bentuk yang diberikan di ruas kiri tidak berbeda dengan minus cos 2x. Ya, ternyata sesuai dengan soal yang materi yang baru Bapak sampaikan. Nah, berarti kalau diberikan sin pangkat 4T dikurang cos pangkat 4T sama dengan 1, boleh disederhanakan menjadi minus cos 2T sama dengan 1, atau cos 2T sama dengan minus 1. Coba diperhatikan, berapa periode dari cos 2T? Ternyata periodenya adalah pi. Ya. Jadi kalau periode cos x tadi 2pi, maka periode cos AX sama dengan 2pi per A. Ingat ya, bisa dijadikan catatan tambahan kalau kalian tidak bisa membayangkan bagaimana grafiknya. Ya, kalau cos X tadi periodenya adalah 2pi, maka cos AX periodenya adalah 2pi per A. Ya. Maaf, 2pi per nilai mutlak A. Ya, itu yang lebih tepat. Ya, jadi tidak peduli minus di sini tetap juga sama. Ya. Atau setengah atau berapapun di situ hasilnya tetap akan sama. Nah, jadi kita cukup menggambarkan grafiknya di interval 0 sampai pi saja. Boleh, ya. Boleh kita ingat ya, salah satunya kita kosongkan supaya kita tidak ambigu nanti dalam penyelesaian akhirnya. Ya. Bisa di sini yang dikosongkan, bisa yang di sini yang dikosongkan, terserah ya. Lalu kita lihat, kan kalau tadi kita ingat kosinus, waktu M-nya minus 1 atau 1, dia hanya punya berapa penyelesaian, Nak? Hanya 1 kan? 1, Pak. Nah, jadi kita tidak perlu mencari 2 dalam konteks itu. Itu gunanya tadi, konsep dasar tadi Bapak berikan, supaya kalian tidak ragu mencari, oh ternyata hanya ada 1 yang diperlukan dicari. Karena kita sudah tahu salah satunya adalah pi per 2, maka kita akan punya penyelesaian umum T1, kebetulan variabelnya T ya, ditambah K kali periode. Periodenya berapa? 2pi dibagi 2 berarti pi. Di mana K bilangan bulat. Nah, sekarang kita lihat. Pertanyaannya, kan kita udah punya solusi umum. Kita balik ke pertanyaan, apa yang ditanyakan rupanya? Karena dia tidak menanyakan solusi umum, tetapi banyak T yang memenuhi untuk interval yang dia sebutkan, maka tinggal kita lihat. Oke, kita lihat di sini manalah nilai-nilai penyelesaiannya itu yang berada pada interval minus pi sampai pi. Ternyata hanya ada 2. Yang pertama minus pi per 2, yang kedua pi per 2. Ya, gitu ya. Dari mana dapat minus pi per 2 ini? Waktu K-nya minus 1. Nah, jadi minus pi per 2 kan? Nah, kira-kira begitu. Ya, barangkali itu contoh soalnya, itu konsep yang boleh Bapak sampaikan. Apakah kalau masih ada yang kurang jelas, Bapak masih sangat bersedia, seperti di awal Bapak sampaikan, silakan kalian tanyakan. Kalau Bapak sempat menjawabnya, Bapak akan segera menjawab. Kalau ada teman-teman yang bisa menjawab, tidak ada salahnya langsung menjawab ya. Itu saja mungkin dari Bapak. Nak,